Halo sahabat movie, balik lagi di channel Respect Movie. Di sini kita akan membahas sedikit tentang 12 film Korea yang tidak boleh ditonton anak kecil. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung saja ke pembahasannya. Film Korea yang tidak boleh ditonton anak kecil karena sebagian besar menyuguhkan hiburan kurang mendidik cukup banyak. Mulai dari The Handmaiden, hingga A Frozen Flower. Film memang memberikan hiburan yang bisa ditonton selama berjam-jam oleh anak kecil. Biasanya, ada film khusus anak kecil yang menampilkan sisi hiburan tapi juga pendidikan. Anak kecil sangat mudah dipengaruhi oleh dunia di sekitar mereka. Tontonan anak-anak menjadi salah satu hal yang memiliki pengaruh besar terhadap si kecil. Seringkali anak menirukan adegan-adegan yang mereka lihat dari film yang ditontonnya. Di tengah membanjirnya film-film yang tersedia, bukan tidak mungkin anak kecil akan mengkonsumsi konten negatif dari film yang ditontonnya, termasuk ada film-film Korea yang menyajikan adegan-adegan percintaan yang vulgar atau kekerasan yang sadis. Dilansir dari Scoopwhoop, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022, berikut film Korea yang tidak boleh ditonton anak kecil. 1. The Handmaiden, 2016 bertempat di Korea yang diduduki Jepang. Suk-hee Kim Tae-ri, dikirim oleh seorang penipu bernama Kaun Fujiwara, Ha Jung-woo untuk menjadi pelayan wanita dari Lady Hideko Kim Min-hee. Fujiwara berencana menggunakan Suk-hee untuk meyakinkan Hideko agar menikah dengannya sehingga dia bisa mengambil kekayaannya. Saat Suk-hee mulai bekerja untuk Hideko, mereka melakukan hubungan intim. The Treacherous 2015 berdasarkan kisah kehidupan nyata, The Treacherous mengikuti tiran dinasti Joseon, Pangeran Yeonsan. Dia memiliki gadis-gadis muda yang diculik dan mengubah mereka menjadi selirnya. Sung Jae, Ju Ji-hoon, adalah teman masa kecil Yeonsan. Dan Hee, Lim Ji-yeon, seorang selir, menyelamatkan Sung Jae dan memohon padanya untuk menggulingkan sang pangeran. 3. Innocenting, 2014 film thriller erotis ini adalah tentang mantan pemain rugby dan guru PD sekolah menengah khusus perempuan, Jeon-ki, Yang Hee-yuk. Dia menikah dengan Seo Yeon, Sun Woo-sun, dan mengharapkan anak pertama mereka. Jeon-ki terbiasa dengan gadis-gadis yang menggodanya tetapi Yang Jo-bo-ah mengakui perasaannya kepadanya setelah Jeon-ki menyelamatkannya dari tenggelam. Jeon-ki mencoba keluar dari hubungan itu tetapi Yang menjadi terobsesi dengannya. 4. Scarlet Innocence, 2014, Sim Ha-kyu, Jung Wo-sung, adalah seorang profesor universitas yang melarikan diri ke kota kecil karena tuduhan pelecehan seksual. Di sana ia bertemu Deok-ee, Esom, dan keduanya menjalin hubungan. Deok-ee hamil dan Ha-kyu memaksa Deok-ee untuk melakukan aborsi. Nama Ha-kyu dibersihkan dan dia kembali ke keluarganya. Deok-ee bersumpah membalas dendam padanya dan mendapat kesempatan 8 tahun kemudian ketika Ha-kyu mulai buta. 5. Obses, 2014, Kolonel Kim Jin-pyong, Song Seung-heon, akan dipromosikan menjadi jenderal. Dia sudah menikah tetapi tidak mencintai istrinya, ketika Kapten Kyung Woo-jin, On Jo-wan, dan istrinya Ga-heun, Lim Ji-yeon, pindah ke rumah sebelah. Jin-pyong jatuh cinta pada Ga-heun. Setelah Jin-pyong menyelamatkan Ga-heun dari penyerang, mereka memulai hubungan asmara. Namunnya, Ga-heun menghentikan perselingkuhannya karena masalah pribadi dan membuat Jin-pyong hancur. 6. Eun-gyo, 2012, juga dikenal sebagai Amos dalam bahasa Inggris. Eun-gyo mengikuti Lee Jeok-kyo, Park Hae-il, seorang penyair berusia 70 tahun. Suatu hari dia menemukan Eun-gyo, Kim Go-yoon, seorang gadis SMA tertidur di kursi terasnya. Jeok-kyo jatuh cinta dengan gadis itu dan menawarkannya pekerjaan paruh waktu untuk membersihkan rumahnya. Jeok-kyo mulai menulis cerita tentang hubungan seksual imajiner dengan Eun-gyo.
The Taste of Money 2012. Jo Yang-jak Kim Kang-woo adalah sekretaris pribadi presiden perusahaan Yoon, Baek Yoon-sik, yang merupakan bagian dari keluarga terkaya di Korea Selatan. Ketika istri Yoon, Geom-oke, Yeon Yoo-jung, menemukan suaminya berselingkuh dengan pelayan, dia berhubungan seks dengan Yang-jak sebagai balas dendam. Yang-jak juga mulai selingkuh dengan putri mereka Nami, Kim Hyo-jin. 8. The Concubine 2012 terjadi di masa dinasti Joseon. The Concubine mengikuti Hwa Yeon, Jo Yo-jong, putri seorang bangsawan yang akan menjadi selir raja. Dia mencoba kawin lari dengan kekasihnya yang malang Kwon Yo Kim Min-jon tetapi tidak berhasil. Sementara itu, Pangeran Sungwon Kim Dong-wook juga jatuh cinta pada Hwa Yeon. The Housemaid 2010. Eun Yi, Jeon Do Yeon, disewa untuk membantu pasangan kaya. Istrinya, Haera Seo-woo, hamil anak kembar dan suaminya Hun mulai menggoda Eun Yi. Perselingkuhan Eun Yi dengan Hun membuatnya hamil dan ibu Haera, Min Hee, memperhatikan dan memaksanya untuk melakukan aborsi. Eun Yi kemudian bersumpah untuk membalas dendam pada keluarga. 10. The Scarlet Letter 2004. Detektif pembunuhan Lee Ki-hun, Han Suk-kyu, ditugaskan untuk menangani kasus Jin Kyung-hee, Sung Hyun-ah, yang dituduh membunuh suaminya. Ki-hun menikah dengan Soo Hyun Uhem Ji-won tetapi berselingkuh dengan Choi Ga-hee, Lee Eung-ju. Saat mengerjakan kasus, kehidupan pribadi dan profesional Ki-hun mulai bertabrakan. 11. Tes 2009. Film horor erotis ini mengikuti pendeta Katolik Sang Hyun, Song Kang-ho, untuk percobaan menemukan vaksin untuk virus Emmanuel EV. Percobaan gagal tetapi Sang Hyun diselamatkan dengan transfusi darah. Dia menemukan dirinya tertarik pada Tae-ju Kim Ok-bin, istri teman masa kecilnya. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia telah berubah menjadi vampir dan harus terus meminum darah untuk menyelamatkan dirinya dari EV. A Frozen Flower 2008. Raja Jo Jin-mo dan istrinya dari dinasti Yuan, Song Ji-hyo, tidak memiliki anak. Agar kelangsungan dinasti kerajaan terjamin, Raja memerintahkan komandan militer dan kekasihnya, Hong Rim Jo In-sung, untuk menghamili ratu. Pada awalnya, mereka tidak nyaman dengan gagasan itu tetapi segera memulai hubungan asmara yang membuat marah Raja. Itulah sedikit informasi yang saya bisa jelaskan tentang 12 film Korea yang dilarang ditonton oleh anak kecil. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari saya. See you next time sahabat.